Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan proses instalasi Mikrotik Router OS dengan menggunakan GNS3, baik itu menggunakan ISO installer ataupun menggunakan CHR. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Selain kita menggunakan VirtualBox, kita juga bisa menginstal si operating systemnya si Mikrotik ini ke dalam sebuah aplikasi yang disebut dengan GNS3 gitu ya. Nah, GNS3 itu sendiri itu adalah sebuah aplikasi simulator yang fungsinya adalah untuk membuat sebuah desain jaringan gitu ya, membuat desain jaringan sekaligus mengkonfigurasi perangkat tersebut gitu. Nah, perangkatnya ini tidak hanya untuk atau dikhususkan hanya untuk Cisco aja, tapi untuk semua perangkat jaringan pun hampir keseluruhan itu bisa dijalankan di GNS3 ini gitu. Nah, GNS3 ini hampir mirip seperti Cisco Packet Tracer. Cuman bedanya kalau simulator jaringan yang di Cisco Packet Tracer itu hanya khusus untuk produk Cisco aja. Nah, sedangkan kalau untuk GNS3 untuk semua vendor itu bisa digunakan gitu ya. Nah, GNS3 ini singkatan dari Graphic User Graphic Simulator Network gitu ya. Nah, kenapa disebutnya Graphic Simulator Network? Ya karena aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat desain jaringan dan sekaligus untuk melakukan konfigurasi secara nyata atau secara real, seperti halnya kita melakukan konfigurasi dengan menggunakan perangkat tersebut, perangkat aslinya gitu. Nah, untuk konfigurasi itu sendiri, yang pertama yang harus kalian persiapkan yaitu adalah kalian download dulu file GNS3-nya gitu ya, installer GNS3-nya. Nah, kemudian kalian jalankan si GNS3-nya itu gitu. Nah, untuk video kali ini, di pembelajaran kali ini, kita akan mencoba untuk melakukan instalasi Mikrotik agar bisa digunakan di dalam GNS3 gitu. Sehingga nanti ketika kita melakukan pembelajaran, kita membuat desain network, maka kita cukup menggunakan aplikasi GNS3 ini gitu ya. Nah, berbeda dengan si VirtualBox ya. Kalau misalnya VirtualBox, kita harus membuat desainnya dulu dengan menggunakan Visio ataupun yang lainnya. Kemudian baru kita melakukan settingan gitu. Nah, bedanya kalau misalnya kita menggunakan GNS3, kita nggak perlu lagi tuh menggunakan Visio, tapi langsung di GNS3-nya aja, gitu ya. Oke. Nah, setelah kalian melakukan instalasi aplikasi GNS3, maka langkah selanjutnya adalah kalian download dulu file ISO dari si Mikrotik ini, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik websitenya si Mikrotik, yaitu mikrotik.com, kemudian kalian klik di bagian software. Kemudian kalian download yang versi stabilnya aja gitu ya. Kemudian cari di bagian CD image gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini selain si Mikrotik ini memiliki file ISO, ada juga file yang disediakan sama si Mikrotik agar bisa digunakan atau bisa diimpor langsung ke dalam GNS3 yang disebut dengan CHR gitu. Nah, untuk versi CHR-nya juga nanti kita akan belajar juga gitu ya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita lakukan importnya yaitu adalah dengan menggunakan file ISO installer gitu ya. Jadi kalian download dulu yang di bagian CD image-nya gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian download, nanti file ISO-nya bentuknya seperti ini ya. Gitu. Nah, ini hampir sama seperti di video tutorial sebelumnya gitu ya. Nanti kalian tinggal lihat aja gitu ya. Cara downloadnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita udah dapat file ISO-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan import ke dalam GNS3-nya. Nah, caranya di sini kita harus install dulu nih si file ISO dari si router OS Mikrotiknya gitu. Nah, di sini kita butuh aplikasi yang disebut dengan QEMU. QEMU itu hampir sama kayak VirtualBox, hampir sama kayak VMware gitu ya. Dia adalah sebuah aplikasi simulator untuk melakukan virtualisasi gitu, virtualisasi terhadap operating system gitu. Jadi di sini kita masih tetap butuh yang namanya virtualisasi gitu ya. Tetap butuh yang namanya virtualisasi. Nah, untuk virtualisasi yang digunakan sama si
Genestry itu adalah si Qemu gitu ya, defaultnya. Tapi nggak menutup kemungkinan si Genestry ini bisa juga menggunakan VirtualBox, karena di dalam menunya sendiri si Genestry ini bisa kita include-kan dengan VirtualBox ataupun VMware gitu ya. Nah, karena di sini kita by defaultnya aja, berarti kita menggunakan Qemu, karena Qemu ini bawaan dari si Genestry-nya gitu. Nah, caranya yaitu adalah pertama kalian harus masukkan dulu nih si file ISO yang kalian download sebelumnya ke dalam foldernya si Qemu yang ada di Genestry gitu ya. Nah, kita buka lagi file installernya, ini file installernya. Kemudian kita kopikan ke dalam folder si Qemu-nya. Oke, kita copy dulu si file Mikrotik ini, kemudian kita pilih letak si Qemu-nya gitu ya. Nah, letak Qemu-nya itu letaknya adanya di program file, kemudian di drive C, kemudian program file, kemudian pilih Genestry, pilih Qemu versi yang terbaru. Di sini Qemu versi terbarunya adalah 3.1.0. Kemudian kita pastekan di sini, gitu ya. Nanti di sini ada ada peringatan bahwa tempat dari file yang ingin kita letakkan itu memiliki sebuah permission di mana kita harus menggunakan user administrator, gitu ya. Nah, ini kita klik continue aja. Oke. Nah, setelah proses pengkopian file ISO ke dalam sebuah direktori Qemu yang ada di Genestry, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses instalasi, gitu ya. Nah, untuk proses instalasi ini kita tidak menggunakan GUI gitu ya, tapi menggunakan basis text. Nah, caranya kita gunakan yaitu adalah CMD, gitu ya. Nah, untuk dapat menjalankan si CMD-nya ini kita perlu hak administrator gitu, karena tempat folder yang tadinya kita copy, file ISO-nya itu harus menggunakan user administrator. Makanya kita harus menggunakan user administrator juga untuk menjalankan si CMD-nya ini gitu ya. Nah, caranya yaitu kalian cari dulu dengan menggunakan menu start ya, CMD. Nah, di sini akan ada tulisan command prompt. Nah, ini kalian klik kanan, kemudian pilih run as administrator, gitu ya. Nanti ada notifikasi, nah itu kalian pilih yes aja, gitu ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini nih, beda kalau misalnya kita menggunakan CMD biasa. Kalau menggunakan CMD biasa, itu tampilannya nggak langsung ke Windows System, gitu ya. Bedanya di situ. Oke, nah untuk langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu adalah masuk ke dalam direktori si Qemu-nya, yang letaknya adanya di program file, gitu ya. Nah, cara masuknya yaitu kita gunakan perintah cd, kemudian C.2, kemudian garis miring. Setelah itu ketikkan program file. Nah, ini kalian bisa menggunakan tab ya. Jadi ketika kalian mau ngetik program file, C.2 garis miring program file, P-nya besar, kemudian kalian pencet tombol tab. Nanti dia akan PR ya, harus menggunakan PR. Jadi kalian ketikkan PR, kemudian kalian pencet tombol tab, nanti dia akan secara otomatis akan masuk ke program filenya, gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam folder yang namanya adalah Genestry. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam Qemu, gitu ya. Qemu, gitu ya. Nah, Qemu yang digunakan itu adalah versi yang terbaru, yaitu versi 3.1.0 gitu ya. Jadi kalian hapus dulu, kemudian kalian ganti kata depannya itu jadi angka 3, kemudian tab. Nah, kalau misalnya udah tekan enter aja, nanti kita akan masuk ke dalam direktorinya si Qemu yang ada di Genestry di program file gitu. Oke, nah untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita buat sebuah drive ya, sebuah drive untuk penempatan dari si Mikrotiknya tersebut gitu ya, tempat installernya gitu. Karena harus ada hard disk kan. Nah, hard disknya ini bentuknya adalah virtual, gitu ya. Nah, untuk membuat si hard disk virtual ini dengan menggunakan Qemu, caranya yaitu kita gunakan perintah Qemu strip img. Nah, img-nya ini fungsinya adalah untuk meng-create sebuah image gitu ya. Jadi kita butuh sebuah aplikasi dari Qemu-nya gitu. Nah, kemudian kita gunakan perintah create, kemudian -f, kemudian kicau 2. Nah, kicau 2 ini itu adalah formatnya ya.
formatnya adalah kicau 2 gitu. Oke. Nah, kemudian mikrotik.img gitu ya. Jadi kicau 2 ini itu adalah formatnya ya, format dari si img-nya ini gitu. Kalau ibaratnya seperti kita melakukan format terhadap hard disk itu adalah NTFS gitu ya. Oke. Nah, kemudian masukkan besarannya gitu. Nah, kalau mikrotiknya ini namanya, sedangkan yang selanjutnya itu adalah besarannya. Besaran dari kapasitas mikrotik ini, kapasitas hard disk ini besarannya berapa, gitu ya. Karena mikrotik ini nggak perlu kapasitas yang terlalu besar, ya berarti di sini kita masukkan 256 aja. 256 M. M-nya itu artinya mega, gitu. Jadi mikrotik.img ini adalah namanya, nama drive-nya, kemudian ini adalah besarannya, dan ini adalah format extension-nya, gitu ya, format si hard disk-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja gitu. Nah, nanti di sini akan ada tulisan formatting mikrotik.img dengan formatnya adalah kicau 2 dengan size yaitu adalah 256 mega dengan penempatannya yaitu adanya di QEMU gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah baru kita melakukan proses instalasi gitu. Jadi harus buat drive-nya dulu, hard disk-nya dulu, baru kita melakukan proses instalasi gitu ya. Nah, supaya lebih mudah ketika kita melakukan proses instalasi, jadi di sini kita harus merubah nama dari si mikrotik yang tadi kita copy ya. Nah, fungsinya supaya ketika kita manggilnya itu nggak terlalu susah gitu ya. Kita masuk dulu ke mikrotiknya. Nah, kemudian kita ganti katanya jadi mikrotik aja ya, mikrotik.iso gitu ya. Nah, ini continue aja. Oke. Nah, supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah dalam penulisannya gitu. Saya tadi lupa, seharusnya saya ganti dulu, saya rename dulu. Oke. Nah, untuk melakukan proses instalasinya, caranya yaitu kita gunakan perintah QEMU strip system. Kemudian kita gunakan jangan i386 ya, tapi kita gunakan x64. Kemudian tekan tab aja. Oh, sorry. X64, X86, kemudian kita pencet tab aja, gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan drive yang tadinya kita buat, gitu ya, yaitu mikrotik.img, gitu. Nah, kemudian min boot untuk proses bootingnya, yaitu menggunakan D-nya itu adalah destination, kemudian menggunakan CD-ROM. Oke, ini bukan min ya, tapi min aja. Min boot D, kemudian min CD-ROM. Nah, CD-ROM-nya itu adalah file ISO yang akan kita install gitu ya ke dalam mikrotik.img. Kita masukkan yang tadi tuh, mikrotik.iso. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja. Nah, nanti dia akan muncul sebuah QEMU ya, sebuah aplikasi QEMU. Nah, ini kita manggilnya menggunakan sintak atau menggunakan perintah gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul tampilan dashboard instalasi gitu ya. Tampilan dashboard instalasi ini hampir sama seperti tampilan dashboard instalasi waktu pas lagi kita menggunakan VirtualBox gitu. Jadi proses instalasinya yang nggak jauh beda gitu ya. Nah, di sini kita bisa memilih aplikasi yang akan kita install, yaitu dengan menggunakan backspace sampai ada tanda silangnya. Kalau misalnya tidak mau diinstal, kita bisa menggunakan backspace juga untuk menghilangkan tanda silangnya. Atau bisa juga kita memilih untuk berdasarkan apa? Berdasarkan minimum installer. Kalau misalnya kita menggunakan minimum installer, berarti kita tekan tombol M aja. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita tekan tombol M, ya berarti yang diinstal hanya sistemnya aja gitu ya. Nah, karena di sini untuk proses belajar, maka kita pilih semuanya aja gitu ya. Jadi semuanya kita install di dalam mikrotik.img yang nantinya akan kita gunakan sebagai media pembelajaran menggunakan simulator jaringan yaitu GNS3. Gitu. Jadi di sini kita install semua dengan memilih tombol A di keyboard, kemudian pilih I untuk proses install, kemudian pilih Y. Gitu ya. Nah, nanti di sini seperti biasa ya, pasti akan ada sebuah notifikasi di mana kalian harus menyatakan apakah
kamu tetap menggunakan konfigurasi yang lama atau ingin menghapus semuanya gitu. Nah, di sini karena proses instalasinya adalah baru pertama kali, maka ya kita pilihnya Y aja gitu ya. Nah, kemudian ada peringatan lagi bahwa data yang ada di dalam hard disk akan dihapus gitu ya. Jadi si mikrotik ini nggak bisa dual boot gitu. Jadi hanya bisa digunakan untuk mikrotik keseluruhan gitu ya. Makanya di sini ada perintahnya, ada peringatan bahwa data itu akan dihapus semuanya gitu. Nah, di sini kita pilih Y aja untuk melanjutkan proses instalasi. Oke. Kita tunggu dulu sampai proses instalasinya ini selesai gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, berarti proses instalasi udah selesai dilakukan. Nah, di sini kita pilih enter untuk ngerestart gitu ya. Kita pilih enter. Nah, nanti dia akan masuk lagi ke proses instalasi lagi gitu ya. Karena apa ya? Karena CD-ROM-nya kita nggak keluarin gitu. Pak, gimana caranya kalau misalnya bentuknya teks, kemudian kita keluarinnya gimana? Ya, kalian tinggal tanda silang aja. Nah, tanda silangnya ini unik ya di Qemu itu. Di sini nggak kelihatan tanda silangnya yang mana ya. Tanda silangnya itu yang paling pojok. Ini kita close aja. Gitu. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan, yaitu melakukan pengecekan apakah si mikrotik ini sudah terinstall atau belum. Gitu ya. Nah, caranya yaitu kita gunakan perintah yang sama, tetapi kita hapus pada bagian bootnya, gitu ya, karena kita nggak mau melakukan proses instalasi lagi gitu ya. Nah, kita hapus bootnya, jadi cuman Qemu system x86_64.exe, kemudian nama drive-nya itu apa, gitu ya. Oke, kalau misalnya udah tekan enter aja, nanti dia akan muncul lagi sama kayak tadi juga, akan muncul Qemu lagi seperti ini, tapi dia akan melakukan proses booting berdasarkan image-nya, gitu ya. Oke, ini saya kaklik jadinya begini. Oke, nah kalau misalnya udah, kalian tinggal login aja nih. Nah, untuk loginnya yaitu gunakan usernya adalah admin, kemudian passwordnya itu kalian kosongkan aja, gitu. Nah, nanti di sini akan ada tulisan do you want to see the software lisensi. Nah, ini kita pilih no aja ya, karena nggak perlu lah kita membaca lisensi yang cukup banyak gitu. Nah, karena di sini dia menggunakan file ISO, maka di situ akan ada tulisan you have 23 hours 49 menit. Artinya si mikrotik ini hanya bisa digunakan selama 24 jam gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, lisensi yang didapat sama si mikrotik ini itu adalah lisensi level 0 gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita baru memasukkan si mikrotik ini ke dalam GNS3 gitu ya. Nah, ini kita keluar dulu nih. Caranya ya kalian pencet aja tombol Ctrl Alt G ya. Karena tadi saya ngeklik jadinya masuk dalam. Oke. Ini kenapa dia nggak bisa keluar? Oke, ini Qemunya saya nggak bisa keluar dari Qemu. Oke, ini cukup X saja lah, gitu ya. Nanti Qemunya keluar sendiri. Oke, nah berarti keluarnya cukup di Ctrl X aja ya. Nanti dia keluar sendiri. Oke, kalau misalnya udah, berarti langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bagian GNS3-nya untuk mengimport drive yang tadinya kita buat. Nah, caranya gini. Kita buka dulu aplikasi GNS3-nya, jadi bentuknya seperti ini. Nanti kalian cancel aja. Setelah itu kalian pilih di bagian menu edit, kemudian preference, kemudian pilih Qemu, gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa selain Qemu yang digunakan untuk apa ya, untuk menjoinkan antara si GNS3 dengan aplikasi virtualisasi, ada juga VMware dan ada VirtualBox juga. Gitu ya. Jadi kita bisa mengkoneksikan antara Qemu, VirtualBox dan VMware gitu. Tapi yang jadi masalah adalah adanya VT gitu ya, virtual teknologi, yang mengakibatkan ketiga virtualisasi ini nggak bisa dikoneksikan gitu. Jadi harus salah satu aja. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Qemu ya hanya menggunakan Qemu. Kalau misalnya kita menggunakan VirtualBox ya hanya menggunakan VirtualBox. Cuman yang bikin bedanya adalah kalau misalnya menggunakan VirtualBox atau VMware, kita harus mendesain topologi di luar dari aplikasi tersebut. Tapi kalau misalnya kita menggunakan GNS3, ya kita tinggal tarik aja tuh si
virtualisasinya, gitu ya. Dan kita nggak perlu lagi melakukan proses cloning. Kalau misalnya kita menggunakan VirtualBox atau VMware, ketika kita ingin menambahkan perangkat, kita harus melakukan proses cloning dan itu cukup lama. Tapi kalau misalnya kita menggunakan GNS3, itu kita nggak perlu lagi melakukan proses cloning. Kita tinggal tarik aja perangkat tersebut ke dalam media belajar, media tempat untuk melakukan desain topologi. Kemudian kita tinggal jalankan dan kita tinggal konfigurasi, gitu. Oke. Nah, di sini karena kita menggunakan QEMU, berarti di sini ya kita klik di bagian QEMU VM aja, gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan mengklik tombol New. Kemudian di sini pilih Run this QEMU VM on my local computer. Artinya kita menjalankan si QEMU-nya ini di dalam operating system yang kita gunakan sekarang. Nah, kalau yang atasnya itu adalah QEMU VM yang dijalankan menggunakan GNS3 VM. Jadi ada lagi operating system GNS3 VM yang bisa dikoordinasikan atau bisa dijalankan dengan menggunakan GNS3 dashboardnya langsung gitu. Jadi kita import dulu file image-nya ke dalam GNS3 VM, baru bisa dipanggil dengan menggunakan GNS3 desktop-nya gitu ya, atau GNS3 GUI-nya gitu. Nah, di sini karena kita QEMU-nya adalah QEMU dari si Windows-nya langsung ya, berarti pilihnya yang bawah gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, klik next. Nah, di sini akan ada peringatan gitu ya. Akan ada peringatan bahwa sangat direkomendasikan QEMU-nya itu menggunakan GNS3 VM daripada menggunakan Windows. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang tadi yang saya bilang bahwa setiap masing-masing virtual yang ada, baik itu QEMU, VirtualBox, dan VMware, itu ada konfigurasi VTX gitu, atau virtual teknologi. Nah, VT ini yang mengakibatkan setiap masing-masing virtualisasi ini tidak bisa saling berkomunikasi. Karena ya setiap masing-masing punya pengambilan resource prosesor yang akhirnya ya berebutan gitu. Kalau misalnya kita jalankan QEMU ya berarti hanya QEMU-nya aja yang menggunakan VT-nya itu. Sedangkan yang lainnya VirtualBox dan VMware dalam satu mesin itu nggak bisa dijalankan secara bersamaan, gitu ya. Jadi di sini kita pilih salah satu aja, apakah menggunakan QEMU terus, apakah menggunakan VirtualBox atau menggunakan VMware, gitu ya. Nah ini kita klik OK aja, gitu ya, karena kita menggunakan QEMU-nya itu lokal, yaitu QEMU yang ada di Windows kita. Oke, nah kalau misalnya udah di sini kita masukkan nama dari perangkat tersebut. Nah biasanya saya mengetikkan kata RB, artinya router board, gitu ya. Jadi menganggap bahwa ini adalah router board. Oke. Nah, kalau misalnya udah klik next. Nah, ini opsional ya, terserah kalian mau pakai nama kalian boleh, menggunakan kata MikroTik juga boleh, terserah kalian. Oke, kalau misalnya udah klik tombol next. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan jumlah RAM yang akan digunakan untuk menjalankan si MikroTik ini. Gitu ya. Nah, karena MikroTik ini nggak boros banget terhadap memori, kalian bisa memasukkan besaran memorinya itu sebesar 64 gitu ya. Dan ini tergantung dari memori yang kalian gunakan. Kalau memori laptop atau komputer kalian yang kalian gunakan itu adalah 4 GB, berarti ya cukuplah 64 MB buat ngejalanin banyak MikroTik gitu. Tapi kalau misalnya kalian 8 GB atau bahkan sampai 16 GB, ya kalian pakai 256 pun nggak ada masalah gitu ya. Oke. Nah, di sini kita gunakan 64 aja lah. Oke. Nah, untuk QEMU binarinya, QEMU binarinya ini adalah sesuai dengan QEMU sistem yang kita gunakan waktu proses instalasi, gitu ya. Nah, yang kita gunakan itu adalah yang versi QEMU sistem x86_64, gitu ya. Jadi kita klik yang bagian ini. Oke. Nah, kalau misalnya udah, klik next, dan di sini kita akan diminta untuk menggunakan tipe konsolnya seperti apa gitu, atau tipe remote-nya seperti apa. Jadi ketika kita menjalankan si MikroTik ini dan kita ingin meremote untuk melakukan konfigurasi, kita meremotnya itu menggunakan apa gitu ya. Nah, untuk si MikroTik ini meremotnya itu ada banyak gitu ya, baik menggunakan web base, bisa juga menggunakan telnet, bisa juga menggunakan SSH, atau menggunakan aplikasi yang bawaannya dari dia, yaitu adalah Winbox gitu. Nah, di sini karena prosesnya adalah menggunakan perangkat simulasi, berarti di sini kita gunakan medianya yaitu adalah telnet. Pak, bisa nggak kalau misalnya kita remote-nya menggunakan web base? Bisa aja.
Nah, syaratnya yaitu adalah kita harus menginstal Windows di dalam Genestry ini, atau bisa juga sih di remote dengan menggunakan komputer ini, cuman agak lumayan ribet aja, gitu ya. Oke, nah di sini kita gunakan Telnet. Setelah itu kita klik tombol next. Nah, barulah kita masukkan hard disk atau image yang sebelumnya kita buat, gitu ya. Nah, caranya ya kalian klik browse, kemudian kalian cari nih image yang sebelumnya kalian buat, gitu ya. Nah, tadi kan kita buatnya itu letaknya adanya di C, kemudian program file, program file, kemudian pilih Genestry, kemudian pilih Kemu. Nah, di sini kita cari mikrotik.img yang tadinya kita create, gitu ya. Kita cari dulu. Kita ketikkan M aja, nanti dia muncul. Nah, ini adalah mikrotik yang tadinya kita buat. Setelah itu klik open. Nah, nanti di sini akan ada peringatan apakah kamu akan mengcopy mikrotik.img ke defaultnya image yang ada di Genestry. Nah, ini kita pilih yes aja. Oke. Nah, kalau misalnya udah klik finish. Nah, jadinya seperti ini bentuknya. Nah, karena di sini kalau misalnya kita lihat gambarnya ini adalah gambar komputer ya. Nah, kita pengen supaya gambarnya ini jangan gambar komputer lah. Kita pengen gambarnya adalah sebuah router. Gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian edit, kemudian kalian ganti di bagian simbolnya. Gitu. Nah, kalian klik di bagian simbol. Nah, kemudian baru kalian pilih tipe gambar yang akan kita gunakan sebagai penanda bahwa itu adalah router. Gitu ya. Nah, ini kalian klik mau pakai klasik ataupun yang lainnya terserah, gitu sama aja. Nah, misalnya di sini saya pakai yang blue, gitu ya. Diklik bagian blue, kemudian klik tanda segitiganya sampai muncul seperti ini. Baru kita cari tipenya, yaitu adalah router. Nah, kita klik di bagian routernya, kemudian klik OK, gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah, ya kan kita mau bikin router ya. Router itu harus memiliki interface yang banyak, minimal lebih dari 2, gitu ya. Lebih dari 1. Nah, maka di sini kalian bisa klik di bagian networknya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa adapternya itu adalah jumlahnya cuma 1. Sedangkan si router ini punya port yang banyak ya, kita masukin aja. Misalnya di sini saya pengen adapternya itu sebanyak 5 ya, berarti kita masukin adapternya adalah 5. Gitu ya. Nah, kemudian pilih di bagian use the legacy network mode. Gitu ya, ini kita klik aja. Oke. Nah, kalau misalnya udah baru klik OK. Gitu ya. Nah, nanti gambarnya akan berubah kan? Akan berubah dan interface-nya pun tidak lagi 1, tapi sebanyak 5 interface. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya konfigurasinya udah, maka langkah selanjutnya ya kita apply aja, kemudian kita oke. Oke. Nah, setelah itu baru kita lakukan yang namanya percobaan dengan menjalankan mikrotik yang sudah kita install sebelumnya. Nah, caranya ya kita buat media buat belajarnya dulu, media untuk tempat topologinya dulu gitu ya. Nah, kita klik dulu di bagian new, kemudian kita namakan nama project kita itu adalah contohnya misalnya seperti ini. Misalnya tester ya. Gitu. Nah, kemudian klik OK. Oke, nah di sini udah ada ya. Oh, nama tester udah ada ya, berarti kita buat lagi namanya yang lain gitu ya. Misalnya di sini uji coba. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah baru kita masukkan si mikrotiknya tersebut ke dalam project atau ke dalam media belajar kita. Gitu. Nah, caranya kalian klik di bagian tanda sebelah sini. Kemudian kalian tarik nama yang tadinya kita tambahkan gitu ya. Yaitu adalah RB. Nah, ini kita klik tahan, kemudian drag ke bagian media kerjanya atau media project. Jadinya seperti ini. Gitu. Nah, untuk menjalankannya, kalian cukup blok si gambarnya tersebut, mikrotik tersebut, kemudian klik kanan, pilih start. Atau bisa juga kalian blok, kemudian kalian start di bagian atasnya, gitu ya. Nah, kalian pastikan bahwa di bagian sebelah sini itu adalah berwarna hijau, gitu ya. Nah, hijau ini berarti menandakan bahwa si RB ini sedang berjalan. Kalau misalnya ada masalah, biasanya ada peringatan gitu ya. Di sininya warna hijau, kemudian di bagian bawahnya juga ada tulisan peringatan. Gitu. Artinya bahwa si mikrotik tersebut tidak bisa dijalankan di Genestry.
kemungkinan ada masalah gitu ya. Apakah penempatan drive-nya salah, atau pas lagi format juga salah, atau bisa jadi karena VTX-nya belum aktif. Jadi kalian aktifkan dulu. Oke? Nah, kalau misalnya udah, Pak, terus cara remote-nya gimana supaya kita bisa lihat gitu ya, si mikrotiknya ini jalan atau enggak? Nah, disinilah kalian butuh yang namanya aplikasi putih, gitu ya. Jadi kalian harus download dulu aplikasi putihnya. Kalian ketikkan putih di Google ya. Kemudian kalian pilih download putih. Nah, di sini pilih download putih. Nah, nanti kalian downloadnya yang installer ya. Jangan menggunakan yang yang shortcut gitu. Kalian pilihnya yang installer. Nah, di sini kalian lihat arsitektur dari prosesor kalian itu apa. Nah, biasanya sih ya 64 ya, berarti pilihnya yang installernya yang 64 bit. Nah, setelah itu kalian install aja gitu. Nah, kenapa nggak bisa pakai yang ini Pak, yang shortcut? Kalau misalnya menggunakan shortcut, ya dia nggak bisa dipanggil gitu ya, nggak bisa dipanggil secara langsung. Artinya ya kita harus menjalankan si putihnya tersebut, baru kita remote menggunakan sintak, gitu ya, menggunakan perintah remote, gitu. Nah makanya di sini saya bilang ya lebih baik kalian pilih yang Windows installer aja. Oke? Nah kalau misalnya udah kalian download dan kalian install, baru kalian melakukan remote. Nah caranya kalian select lagi, kemudian kalian pilih config konsol gitu ya. Kalian blok dulu, kemudian kalian pilih konsol. Nah, ketika kalian klik konsol, maka dia akan muncul sebuah tampilan putihnya, gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini, gitu. Nah, setelah itu ya kalian login aja nih menggunakan user admin. Kemudian passwordnya ya kalian kosongkan aja, kalian enter aja. Dan kalian akan masuk ke dalam mikrotiknya. Baru kalian melakukan konfigurasi di sini, gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa si mikrotik ini selain menyediakan file ISO, dia juga menyediakan file yang disebut dengan CHR atau disebut dengan Cloud Hosted Router atau CHR, gitu ya. Nah, perbedaannya yaitu adalah kita tidak perlu lagi melakukan proses instalasi seperti kita lakukan pada file ISO, gitu. Jadi kita cukup mengimport aja, gitu ya. Nah, perbedaannya lagi itu adalah lisensi yang digunakan. Kalau misalnya di file ISO installer, kita hanya membutuhkan atau kita hanya diberi waktu selama 24 jam. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan CHR, itu tidak ada limitasi waktunya. Nah, yang perbedaannya lagi yaitu adalah selain limitasi waktu, kalau misalnya kita menggunakan mikrotik yang ISO installer, itu ada limitasi waktu saja gitu. Sedangkan untuk penggunaan yang lainnya itu bebas, gitu ya. Bandwidth pun bebas, gitu. Nah, kalau di CHR itu ada limitasi interface-nya. Jadi ada limitasi interface atau traffic yang digunakan pada setiap masing-masing interface, gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan CHR tanpa lisensi, maka yang didapat adalah kita akan terlimit sebesar 1 mega aja, gitu. Jadi penggunaannya hanya bisa dijalankan untuk 1 mega. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan ISO installer, itu kita bebas, gitu ya. Jadi limitasinya, perbedaannya itu adalah penggunaan waktu atau penggunaan dari si mikrotik tersebut dan limitasi terhadap interface-nya, traffic-nya, gitu. Oke? Nah, cara untuk menggunakan CHR di Genestri, caranya gimana? Nah, caranya gini. Pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah, ini kita stop dulu ya. Kalau misalnya kalian udah selesai melakukan konfigurasi, kalian jangan lupa untuk men-stop si router tersebut ya. Kalian stop dulu sampai dia berwarna merah, baru kita lanjutkan untuk yang CHR-nya. Nah, untuk CHR itu sendiri kalian bisa download di situs Mikrotik juga. Kalian masuk lagi ke mikrotik.com, kemudian kalian pilih software. Setelah itu kalian pilih di bagian paling bawah dia. Ini ya, CHR. Gitu. Nah, kalian pilih yang raw disk image. Gitu ya. Ini untuk yang di Genestri. Kalau untuk yang lainnya ada juga nggak Pak? Ada. Gitu ya. Sesuaikan dengan virtualisasi yang digunakan atau sesuaikan dengan format yang digunakan. Gitu ya.
Nah, di sini karena kita formatnya adalah IMG, maka format yang diambil adalah raw disk image. Gitu. Nah, kalian download aja raw disk image-nya. Misalnya di sini saya masukkan di dalam folder kumpulan ISO Mikrotik 2, kemudian kita save, dan kita tunggu sampai proses download ini selesai dilakukan. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa proses downloadnya itu udah selesai ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ekstrak dulu nih dari file CHR yang kita download sebelumnya, gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke dalam direktori CHR tempat kita download. Itu adanya di kumpulan ISO, kemudian Mikrotik 2, kemudian CHR. Nah, ini kita ekstrak dulu. Klik kanan, kemudian pilih extract here. Oke, nah nanti akan muncul CHR image-nya. Gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya ya berarti kita langsung aja import CHR ini .image ini ke dalam GNS3 gitu ya. Nah, caranya ya hampir mirip seperti kita lakukan pada ISO installer gitu ya. Nah, caranya ya kalian pilih menu edit, kemudian preference. Nah, setelah itu pilih Kemu, setelah itu pilih new gitu ya. Nah, di sini karena si CHR-nya ini letaknya ada di komputer kita, ada di drive D kita, maka di sini kita gunakan run this Kemu VM on my local computer. Tapi kalau misalnya kita menggunakan GNS3 VM pun bisa gitu ya, dengan cara mengimport file CHR tersebut ke dalam GNS3 VM gitu. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah, kemudian klik tombol next. Nah, nanti ada peringatan lagi. Ini kita biarkan aja, kita oke. Nah, kemudian kita namakan di sini misalnya adalah RBCHR misalnya. Seperti ini, gitu. Nah, kalau misalnya udah, klik next. Setelah itu kita masukkan RAM-nya yang kita gunakan misalnya ya sama ya 64 MB misalnya. Kemudian pilih yang Kemu binarinya itu yang belakangnya ada tulisannya W. Gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, klik next. Setelah itu ini untuk konsol buat tipe remote-nya kita gunakan sama, yaitu Telnet juga. Kita next. Nah, kemudian baru kita masukkan hard disk CHR-nya. Nah, karena di sini udah ada image yang kita gunakan sebelumnya, maka di sini ada tulisan exciting image gitu ya. Karena ada drive image di dalam direktori si GNS3 gitu. Makanya dia ngedetek bahwa ada hard disk tersebut. Di sini kita akan ditanya apakah akan menggunakan hard disk yang lain atau hard disk yang baru. Nah, karena kita mau mengimport si CHR tersebut, maka pilihnya yang new image. Kita klik new image, kemudian klik browse, baru kita cari image yang tadinya kita ekstrak atau CHR-nya letaknya ada di mana. Kita klik drive D, kemudian di sini saya letakkan di kumpulan ISO, kemudian Mikrotik 2, kemudian pilih CHR image-nya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, klik open. Nah, di sini would you like to copy CHR image ke dalam default image directory? Ini kita pilih yes saja, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, klik finish, gitu. Nanti gambarnya sama seperti itu lagi. Nah, ini kita rubah lagi nih. Kita klik edit, kemudian simbol, kita ganti warnanya, misalnya pakai yang warna apa ya? Warna merah misalnya. Kita klik yang red, kemudian kita ketikkan di sini router. Nah, pilih gambar routernya. Kemudian klik OK, kemudian jangan lupa di bagian networknya ya. Di bagian networknya router itu ya harus lebih lah daripada satu interface ya. Misalnya di sini kita masukkan 5, kemudian pilih use the legacy network mode juga. Itu kita klik, kemudian OK, kemudian apply dan OK. Nah, kalau misalnya udah ya kita tinggal tarik aja nih, dia akan muncul ya langsung di sini. Kita tinggal tarik aja sama seperti yang kita lakukan di RB yang pakai ISO installer gitu. Nah, kemudian kita tinggal jalankan. Gitu ya. Pak, bisa nggak kalau misalnya ngejalaninnya semuanya? Ya bisa, kalian tinggal select aja semua. Select, klik kanan, start. Nanti dia akan jalan semuanya. Gitu ya. Nah, di sini kita pastikan bahwa di bagian node di topologi Sumari-nya ini sudah berubah menjadi warna hijau. Yang artinya bahwa kita bisa melakukan remote terhadap Mikrotik tersebut. Gitu. Nah, misalnya saya mau ngeremote dua-duanya nih Pak, bisa nggak secara langsung? Ya bisa aja, kalian tinggal blok aja, kemudian klik kanan, pilih konsol. Nanti dia secara otomatis akan terbuka, gitu ya, seperti ini. Gitu. Nah, ini RB yang pakai ISO, yang ini adalah RB CHR.
gitu. Nah, perbedaannya di apa nih yang tadi dibilang lisensi? Nah, kita lihat nih. Kita masuk dulu ke bagian RB1 yang pakai file ISO. Kemudian kita masuk ke RB yang pakai CHR. Passwordnya sama ya? Usernya sama ya? Passwordnya juga sama. Ini kita pilih no aja, gitu. Nah, letak perbedaannya yaitu adalah di bagian lisensinya. Nah, kita lihat di bagian RB1 nih. Kita ketikkan perintah sistem lisensi print. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, lisensinya itu ada tulisan expired selama 23 jam 29 menit, gitu ya. Karena kita jalankan ya berarti berkurang nih menitnya, gitu. Nah, di sini ada waktunya nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya di CHR, kalau misalnya kita lihat sistem lisensi print. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini levelnya adalah free, gitu ya. Yang artinya bisa kita gunakan kapanpun. Kalau misalnya file ISO dibatasi waktunya selama 24 jam, gitu. Jadi itulah perbedaan yang secara apa ya? Secara fisiknya kelihatan bentuknya ya seperti ini lisensinya, gitu ya. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa proses instalasi baik menggunakan ISO installer Mikrotik ataupun CHR Mikrotik sudah berhasil kita lakukan pada Genestri. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.